Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita lanjutkan topik yang sudah disorot untuk sekian kalinya tentang pendapat ulama Nusantara zaman dulu yang terkenal sampai sekarang, Asy-Syaikh Abdus Samad Al-Falimbani, dan kita gabungkan pendapatnya dengan pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah, semuanya ulama-ulama besar. Di dalamnya juga ada pendapat Al-Imam Ghazali rahimahumullah tentang kita itu wajib berusaha menyingkap kelemahan diri. Tanda orang tua yang baik dalam hadis, iza aradallahu bi'abdin khairan basarahu bi'uyubi nafsih. Tanda hamba itu akan jadi orang baik, Allah rangsang, Allah gerakkan dia, Allah dorong dia untuk menyingkap kelemahan dirinya. Maka dalam kitab Imam Ibnu Qudamah ada satu subtopik, judul kecil tentang cara mengatasi kelemahan diri. Kemarin sudah dibaca dua kaedah, dua cara. Sekarang dilanjutkan kepada kemarin nomor satu, katanya di sini kita mesti berguru. Ada guru di hati kita yang kita bisa curhat dengannya. Siapa sekarang yang ada gurunya ya? Kalau dulu subhanallah, masa kecil dulu ada guru di Bonjo dulu, ada di Mangkumang, ada di Serosah, ada di Purba, ada di Moramais. Banyak guru-guru yang tersohor zaman dulu yang selalu didatangi oleh ulama dan para pendakwah juga. Orang itu mesti ada gurunya, tempat dia bercurhat, menyatakan penyakit yang dialaminya, bukan penyakit jasmani ya, penyakit rohani. Karena jasad ini akan hancur bila orang itu meninggal, rohaninya tidak mati. Rohani orang tuh bertukar alam kalau dia meninggal, tidak mati dok. Hati nurani itu tidak mati. Kalau mati sadonya habislah. Hati tidak mati, body fisik hancur kecuali yang dijaga Allah ya. Tapi kalau hati nurani itu yang mendorong kita datang ke masjid, yang mendorong kita duduk sejenak di sini, yang mendorong kita pegang Quran, berzikir, bertahajud, hati yang suci itu, itulah yang akan dibawa mati. Itulah yang akan menemani di dalam kubur. Maka di antara kerja kita dalam hidup ini mengurus hati. Manajemen kalbu MQ. Di Jawa itu ada MQ TV ya, manajemen kalbu TV. Ada sama Asy-Syaikh Al-Fadil, Buya Agim, ada sama Buya yang di Cirebon tuh, Buya Yahya. Bahjah TV namanya di sana, Bahjah TV. Jadi orang itu misalnya ada gurunya, maka ada kata-kata hikmat mengatakan, siapa yang tidak ada gurunya, murabbinya, mursyidnya, setan akan mengambil alihnya. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh. Ini kata-kata orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini ya. Siapa yang tidak ada gurunya, setanlah gurunya itu katanya. Disuruhnya tidur pagi-pagi. La ilaha illallah. Ramadan lah doke. Belum bergerak lagi. Orang dulu 3 bulan sebelum Ramadan sudah bersiap-siap untuk masuk Ramadan. Subhanallah. Jadi nomor satu mesti ada guru, ada syekh, ada murabbi, ada mursyid, ada mentor, ada pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing, setan akan membimbingnya. Bukan membimbing ya, menjerumuskannya. Memang dalam Quran disebut nuqayyid lahu syaitan.
Allah pilih setan untuk mengendalikan kehidupannya. Ada ayat dalam surah Az-Zukhruf. Itu nomor satu. Nomor dua, teman yang saduqan basiran mutadayyinan katanya. Mesti ada teman yang jujur, yang ikhlas, yang berilmu, yang mau mendengar keluhan kita kalau keluhan lah ya, yang mau mengingatkan kita kalau kita lalai. Carilah tuh katanya. Dalam hal ini kemarin sudah disebut Umar bin Khattab sebagai pemimpin negara tertinggi di zamannya menyatakan kepada para sahabatnya, tolong sebut kelemahanku, kata khalifah, kata ketua negara kepada sahabat-sahabat senior, masing-masing mengeluarkan gagasannya. Saya nampak ini kelemahan khalifah, saya nampak ini. Dia terima kasih, bahkan dia mendoakan, rahimallahu mur'an ahda ilayya uyubana. Allah merahmati orang yang mau menyebutkan keaiban kami kepada kami sendiri langsung, bukan di belakang ya. Kalau di belakang itu ghibah namanya, menyebut kelemahan orang itu tapi di belakangnya dia tidak tahu. Itu kesukaan iblis. Menyebut-nyebut kejelekan orang di belakangnya, itu kesukaan iblis. Menyebut keburukannya di depannya terus terang, sebutkan dengan jelas. Itu iblis takut tuh. Karena orang yang membuat demikian mesti orang yang ikhlas. Nomor 3 ya. Nomor 3 di sini dalam kitab apa? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab ini ada edisi Indonesianya. Sudah dibilang kemarin. Ada edisi Indonesia terjemah lengkap ini. Ini ada edisi Indonesianya. Yang saya bicarakan ini buku-buku yang ada edisi Indonesianya. Nomor 3 apa dibilang? Ayyastafida ma'rifata uyubi nafsi min alsinati a'daih. Kalau ada orang yang tidak sehaluan dengan dia, katalah musuh, saingan, musuhnya, dengarlah kata-kata musuh Anda tentang diri Anda. Mungkin ada baiknya, mungkin ada betulnya, itu ambil. Jangan dianggap kata-kata musuh itu semuanya sampah. Mungkin disitulah mutiara yang akan Anda dapat. Karena kalau kawan Anda kadang-kadang tidak berani menegur Anda, sepatutnya ditegur ya. Kalau ada perbuatan sahabat yang tidak baik, sepatutnya ditegur. Tapi kalau musuh Anda, dia terus saja, dia tidak segan-segan. Dengarlah kata-kata orang lain yang tidak senang kepada Anda, untuk Anda itu koreksi diri, muhasabah diri, introspeksi. Nomor 3 itu ya. Nomor 4, an yukhalitan nas fa kullu ma yarahu mazmuman fi ma bainahum yajtanibuh. Kita bergaul dengan orang, tengok langkah tindak tanduk orang, ada tidak baik, kita jauhi itu. Kita belajar daripada manusia melalui tindak tanduk mereka, sikap mereka yang tak baik kita jauhi, yang baik kita ambil yang jernih, buang yang keruh. Jadi tidak rugi orang itu kalau dia bergaul dengan orang awam, orang umum, dilihatnya, oh ini baik diambil, ini tidak baik mesti dijauhi. Jadi 4 kaedah yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qudamah untuk mengatasi kelemahan diri sebelum kita dipanggil kepada Allah, karena nanti akan dibongkar. Kelemahan orang tadi di hadapan Allah akan dibongkar. Tengok ayat dalam surah At-Tariq, yauma tubulas sarair. Pada hari itu nanti, pada hari pembalasan, kejelekan orang itu akan dibongkar. Akan dilihat oleh istrinya kejelekan suami, akan dilihat oleh suaminya keburukan istri. Apa yang dilakukan anak di rumah yang tidak dilihat oleh mak bapaknya, nampak nanti di sana. Subhanallah. Ayat berapa? Yauma tubulas sarair, ayat 9 surah At-Tariq halaman 591. Yauma tubulas sarair, pada hari itu rahasia Anda akan dibongkar saja. Tidak ada lagi yang tidak dibongkar, karena mau disidangkan, dimahkamahkan nanti di mahkamah Allah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah untuk menyingkap kelemahan diri kita.
melalui bacaan juga bisa ya. Kalau kita ada buku macam ini, kita bisa menyingkap kalimat mandiri melalui buku-buku karya ulama yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya yuqim rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbal alamin, ya Ghaffar, ya Ghafur, ampunlah dosa kami ya Allah. Jadilah kami mukmin, mukminat yang mau menyingkap kelemahan dirinya ya Allah, agar kami meningkat selalu ya Allah. Jangan kami hanya jalan di tempat ya Allah, atau mundur ke belakang ya Allah. Jadi kami orang-orang yang selalu menghadapi kemajuan dan perkembangan hidup ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.